Satu dari sekian banyaknya simbol kebudayaan khususnya yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah belis. Belis dalam terjemahan masyarakat Indonesia adalah mas kawin atau mahar. Belis dalam bahasa Inggris merujuk pada bride price atau bride wealth. Kendati kedua istilah tersebut kerap menimbulkan kontroversi atau perdebatan di lingkungan para antropolog berkaitan dengan pemberian belis, khususnya yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini kita juga akan berbincang dengan salah satu narasumber, yakni Kakak Aventinus Jemahan. Nah, Kakak Aventinus Jemahan ini akan memandu kita atau membagikan pengalamannya terkait dengan pemberian belis khususnya yang berada di masyarakat Manggarai Barat, terkait dengan prosedur, cara atau langkah-langkah pemberian belis dari pihak laki ke perempuan khususnya yang berada di masyarakat Manggarai Barat. Kita akan menggali lebih lanjut dari Kakak Aventinus. Oke, selamat siang Kakak Aventinus. Selamat siang. Pada kesempatan ini bisa jelaskan kepada kita dan juga penonton terkait dengan langkah atau tahap awal pemberian belis Di Manggarai. Ya, betul. Oke, ini saya jelaskan secara ringkasnya saja, secara garis besarnya. Jadi memang belakangan ini istilah belis ini di Manggarai sangat trending ya, karena kan sampai dibawa ke lirik lagu juga karena melihat mahalnya belis di NTT khususnya di Manggarai. Khusus untuk di Manggarai ini belis itu menjadi masalah utama dari anak-anak muda untuk menikah gitu loh. Jadi kadang orang itu terhalang atau tersendat untuk menikah karena kepikiran mengenai belis yang begitu mahal. Karena kan pandangan adat Manggarai itu belis itu mahal murahnya itu tergantung dari tingkat pendidikan dari seorang wanita atau perempuannya. Ketika memang perempuan itu menempuh pendidikan tinggi dan punya gelar yang bagus, secara otomatis belisnya juga mahal. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, untuk belis ini sebenarnya mengenai transaksi atau pembayarannya itu enggak semuanya harus dilunaskan, enggak semua juga harus dibayar sesuai dengan angka yang disebutkan. Tetapi kadang juga ada keluarga yang saling mengerti. Berarti ada semacam perjanjian. Ada perjanjian, cuman ketika memang ada juga orang tua perempuan yang tidak terlalu menuntut itu, melainkan lebih ke menuntut tanggung jawab dari laki-lakinya. Bahasa kasarnya gini, nggak apa-apa belisnya nggak dibayar semua, yang penting kamu bertanggung jawab untuk membahagiakan anak saya gitu. Karena kedepannya kan kalian membangun rumah tangga itu bukan dengan kita tapi kalian berdua, seperti itu. Kakak Aven, saya tertarik dengan perjanjian atau pelunasan belisnya itu, terutama yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dari calon istri. Ya. Umumnya pandangan atau pemahaman masyarakat yang berada di luar NTT melihat belis yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai sendiri, itu terbilang angkanya besar. Ya. Dalam hal ini, misalnya pihak laki ketika memutuskan untuk meminang acara adat dengan pihak perempuan, apakah pada saat itu juga mereka akan menyerahkan besaran belisnya itu? Besaran belis yang diminta oleh pihak perempuan gitu. Ya, betul. Sebenarnya pada saat istilahnya itu meminang,
Tidak semua itu diserahkan pada waktu itu ya, tergantung orangnya. Kalau memang pihak lakinya sudah menyediakan semuanya, bisa diserahkan langsung pada saat itu. Tetapi umumnya karena masyarakat kita Manggarai pada umumnya, termasuk ya kita semua ini berada di kelas bawah, jadi untuk pembayaran hal-hal seperti ini itu bisa juga di apa istilahnya dicicil, karena adatnya Manggarai itu seperti unlimited gitu loh. Jadi nanti pembayarannya itu nggak cuman belis yang ditentukan itu, ada juga istilah nanti ketika kita sudah menjadi suami istri, misalkan ada keluarga perempuan yang meninggal, jadi kita juga akan dimintai apa namanya biaya tanggung jawab atau biaya ya berupa uang lah untuk ikut berpartisipasi di dalam kedukaannya mereka. Dan untuk nominal itu mereka sendiri yang tentukan, jadi kita tinggal bayar. Ketika mereka bilang nanti kamu siapkan uang 20 juta, ya kita harus bayar itu 20 juta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada istilahnya juga sida laki. Sida laki itu ketika saudara laki-laki dari perempuan atau dari istri kita ini mau menikah, nah sebelum menikah itu mereka datang ke kita untuk meminta partisipasi kita, ya dalam hal ini dalam bentuk uang juga. Mereka mintanya berapa, kita pasti harus siapkan itu, seperti itu. Begitu terus. Jadi istilahnya kalau misalnya istri kita punya 5 saudara laki-laki, berarti selama 5 kali kita harus menerima mereka untuk memberikan apa istilahnya uang yang mereka minta sesuai dengan permintaannya mereka, seperti itu. Jadi terus menerus kayak gitu. Oke Kakak Aven, kalau boleh tahu Kakak Aven bisa sebutkan misalnya batasan belis yang di Manggarai itu, karena pemahaman masyarakat di luar NTT itu bahwasannya belis di Manggarai itu berkisar ratusan juta. Apakah isu atau topik tersebut benar sesuai dengan pengalaman sendiri, Kakak Aven sendiri? Kalau belajar dari pengalaman dari teman-teman sebelumnya yang memang sudah menikah, memang kebanyakan belis itu sudah rata-rata di 80 juta sampai ratusan jutaan ke atas. Jadi tidak ada lagi yang di bawah 80 gitu. Jadi apalagi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, perempuannya itu punya pendidikan tinggi dan gelar, apalagi kalau PNS lagi, itu bisa sampai 200-300 juta belisnya. Tapi itu dia, kadang ada keluarga yang mengerti, misalnya keluarga dari si ceweknya mengerti, saya nggak terlalu menuntut belisnya, tetapi saya mau supaya kamu bertanggung jawab untuk masa depan anak saya, untuk kehidupan keluarga kalian sendiri gitu. Karena ada orang tua yang berpikir begini, daripada kalian membangun rumah tangga kemudian memikirkan bayar belis, bayar utang, lebih baik kalian fokus kepada bangun rumah tangga, bangun masa depan untuk anak-anak yang nanti Tuhan karuniakan untuk kalian, seperti itu. Jadi nggak terlalu apa ya istilahnya, fleksibel aja gitu. Oh, fleksibel. Okay. Ya. Oke, Kakak Aven bisa memberikan gambaran mengenai tata cara atau proses peminangan calon mempelainya itu? Kalau untuk tata cara atau proses peminangan itu hampir semua sama ya. Yang pertama kan kita datang untuk lamaran dulu. Yang pasti sebelumnya sudah ditentukan tanggalnya, bahwasannya nanti kami sebagai pihak laki-laki akan datang ke rumah di tanggal sekian, di hari itu gitu kan. Nah, di situ juga pasti keluarga dari perempuan akan mempersiapkan diri untuk menerima kita, sama seperti hal-hal yang lain ya. Cuman memang adatnya ada yang memang boleh dibilang sangat berbeda jauh dengan adat-adat yang lain, daerah-daerah lain, sehingga yang paling tersorot di situ ya belisnya itu. Belis. Tapi untuk prosesnya hampir sama. Kemudian nanti setelah lamaran itu di hari lamaran itu pasti akan ditentukan tanggal pernikahannya, sama seperti yang lainnya. Ketika kedua belah pihak setuju dengan tanggalnya, ya sudah, berarti nanti akan terlaksana di tanggal tersebut, seperti itu. Oke Kakak Aven, adakah pesan penting untuk generasi muda, terutama yang saat ini masih memiliki ketakutan untuk mencari nona-nona atau enu-enu dari Manggarai ini? Oke, untuk saya secara pribadi memang
karena sekarang belum menikah, banyak sekali bapak-bapak dan mama-mama di Manggarai bilang, udah cari orang Jawa aja biar nggak terlalu terbebani gitu loh. Karena kan kalau sesama Manggarai nanti belisnya gede gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah ancaman untuk membuat kita takut untuk menikah, apalagi untuk meminang orang Manggarai ya. Ya, berjalannya waktu aja, pasti nanti ketika kita sudah menemukan hambatan hatinya dan kebetulan itu Manggarai, saya rasa tidak ada beban yang melampaui kemampuan kita kok. Semuanya pasti akan berjalan mengalir saja seperti itu. Jadi jangan takut untuk meminang Manggarai. Kalau memang kalian menemukan mereka dan menaruh hati, silakan aja. Itu. Oke, terima kasih Kakak Aven. Sama-sama.